Iran, sebuah negeri yang menyimpan sejarah panjang, penuh warna dan penuh lika-liku. Dari masa kejayaan Kekaisaran Persia hingga menjadi pusat peradaban Islam yang mempengaruhi dunia, Iran memiliki perjalanan sejarah yang menarik untuk ditelusuri. Bagaimana Islam masuk ke tanah Persia yang kaya budaya ini? Bagaimana Islam berkembang dan bagaimana ia menjadi bagian tak terpisahkan dari konstitusi negara modern Iran? Inilah cerita lengkapnya. Cerita yang akan membawa kita dari masa lalu hingga ke realitas politik dan sosial Iran hari ini. Dan pertanyaan yang paling penting adalah bagaimana Iran menjadi negara dengan mayoritas Syiah. Sekarang kita masuk terlebih dahulu ke sejarah Iran. Sebelum kedatangan Islam, Iran dikenal sebagai pusat kekaisaran Persia yang megah. Dinasti-dinasti seperti Achaemenid tahun 550 hingga 330 sebelum Masehi, Parthia 247 sebelum Masehi hingga 224 Masehi, dan Sasania 224 hingga 651 Masehi membangun kekuatan besar yang mempengaruhi dunia kuno. Kekaisaran Persia dikenal karena sistem pemerintahannya yang terorganisasi, agama Zoroastrianisme, dan toleransinya terhadap keragaman budaya. Mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, dinasti Achaemenid. Kekaisaran Persia dimulai dengan dinasti Achaemenid yang didirikan oleh Cyrus Agung atau Cyrus the Great. Ia dikenal karena toleransinya dan kebijakan inklusif terhadap bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Piagam Cyrus yang ditemukan pada abad ke-6 sebelum Masehi sering dianggap sebagai salah satu deklarasi hak asasi manusia pertama di dunia. Keberhasilan Cyrus Agung yaitu menyatukan wilayah yang luas dari Asia Kecil hingga India. Lantas warisan intelektualnya adalah sistem birokrasi yang efisien, jaringan jalan seperti Royal Road, dan pengenalan sistem pajak yang terorganisasi mempengaruhi kerajaan-kerajaan setelahnya. Yang kedua, dinasti Parthia 247 sebelum Masehi hingga 224 Masehi. Setelah jatuhnya Achaemenid akibat invasi Alexander Agung, dinasti Parthia mengambil alih. Dinasti ini menjadi jembatan perdagangan dunia melalui jalur sutra Silk Road yang menghubungkan Romawi di barat dengan dinasti Han di timur. Dinasti Parthia memadukan budaya Persia dan Helenistik. Taktik perang mereka yang terkenal, Parthian Sword, menjadi legenda dalam strategi militer. Yang ketiga, dinasti Sasania 224 hingga 651 Masehi. Dinasti Sasania menghidupkan kembali kejayaan Kekaisaran Persia dengan mengusung identitas nasional yang kuat. Mereka membangun kembali Persepolis sebagai simbol kebangkitan Persia. Kekuatan Sasania ini terlihat dari pertempuran mereka melawan Kekaisaran Bizantium selama berabad-abad. Agama Zoroastrianisme menjadi agama negara dengan ritual dan struktur yang terorganisasi. Kota-kota Sasania seperti Ctesifon menjadi pusat perdagangan budaya dan seni. Sebelum kedatangan Islam, Sasania mengalami kemunduran akibat perang berkepanjangan dengan Bizantium dan konflik internal. Lantas bagaimana kedatangan Islam di Persia? Islam tiba di Persia melalui penaklukan Muslim pada abad ke-7. Setelah kekalahan dinasti Sasania dalam pertempuran Qadisiyah 636 Masehi dan Nahavan 642 Masehi, wilayah Persia jatuh ke tangan kekhalifahan Rashidun. Awalnya masyarakat Persia melakukan perlawanan kultural terhadap Islam. Namun secara bertahap Islam diterima, terutama karena sifat universalnya yang melampaui batas etnis. Kalau kita klasifikasikan seperti ini, yang pertama, kekhalifahan Rashidun dan penaklukan Persia. Kedatangan Islam di Persia dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Perang Qadisiyah 636 Masehi menjadi titik balik yang membawa Kekaisaran Sasania ke ambang kehancuran. Pasukan Muslim di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil mengalahkan pasukan Persia yang dipimpin oleh Jenderal Rostam Farrokhzad. Faktor kemenangan Muslim diantaranya adalah strategi militer yang lebih fleksibel dibandingkan pasukan Sasania, kelemahan internal Sasania akibat konflik politik dan ekonomi, penyebaran peran Islam yang menarik rakyat kecil Persia, terutama karena menawarkan keadilan sosial. Yang kedua, perlawanan dan integrasi budaya. Awalnya masyarakat Persia menunjukkan perlawanan terhadap Islam, terutama dari kalangan elit Sasania dan pendeta Zoroastrianisme. Namun, Islam mulai diterima secara bertahap, terutama setelah masyarakat menyadari kesamaan nilai-nilai Islam dengan tradisi Persia, seperti keadilan dan etika. Setelah Islam menjadi dominan, bahasa Arab menjadi bahasa resmi administrasi, tetapi bahasa Persia tetap bertahan sebagai media budaya dan sastra.
Konversi masyarakat Persia ke Islam terjadi bertahap, dimulai dari pedesaan hingga akhirnya mengakar kuat di kalangan elit. Yang ketiga, transformasi sosial dan politik. Kedatangan Islam mengubah struktur sosial Persia secara signifikan. Zoroastrianisme kehilangan statusnya sebagai agama negara, namun tetap dilindungi sebagai agama minoritas. Orang-orang Persia yang memeluk Islam dikenal sebagai mawali, klien atau pengikut, yang kemudian memainkan peran penting dalam kekhalifahan Abbasiyah. Persia menjadi pusat intelektual dunia Islam, melahirkan pemikir seperti Al-Ghazali, Al-Farabi, dan Al-Khwarizmi. Selain itu, Persia juga memiliki peran dalam membentuk peradaban Islam, seperti kontribusi ilmu dan budaya. Setelah Islam mengakar di Persia, bangsa Persia memberikan kontribusi besar bagi peradaban Islam dalam berbagai bidang, seperti sastra. Penyair Ferdowsi melalui karya epiknya Shahnameh melestarikan warisan Persia dalam konteks Islam. Dalam dunia sains ada Ar-Razi, kedokteran, dan Khwarizmi dalam matematika adalah contoh kontribusi Persia di dunia sains. Lalu Sufisme. Persia menjadi pusat perkembangan tasawuf dengan tokoh seperti Jalaluddin Rumi dan Al-Hallaj. Lantas, bagaimana perkembangan Islam di Iran itu sendiri? Kita klasifikasikan dalam beberapa kategori. Yang pertama, peran dinasti Abbasiyah. Iran menjadi pusat intelektual dunia Islam selama dinasti Abbasiyah tahun 750 hingga 1258 Masehi. Kota-kota seperti Baghdad yang berada di dekat Iran menjadi pusat ilmu pengetahuan. Para ilmuwan Persia seperti Al-Farabi, Al-Kindi, dan Ar-Razi memainkan peran besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam. Yang kedua, munculnya madhab Syiah. Pada abad ke-16, dinasti Safawi menjadikan Syiah sebagai madhab resmi negara. Ini adalah momen penting dalam sejarah Iran karena membentuk identitas religius yang berbeda dari dunia Islam Sunni. Dinasti Safawi memperkenalkan sistem pemerintahan teokratis yang menjadi cikal bakal struktur politik modern Iran. Shah Ismail I, pendiri dinasti Safawi, menjadikan Syiah Imamiyah sebagai madhab resmi negara pada awal abad ke-16. Hal ini dilakukan untuk membedakan Persia dari dunia Sunni di sekitarnya, terutama kekhalifahan Utsmaniyah di barat dan kekaisaran Mughal di timur. Pengukuhan Syiah sebagai madhab negara sering disertai kekerasan terhadap komunitas Sunni di Persia yang memperdalam konflik sektarian. Dinasti Safawi mendirikan pusat-pusat pendidikan Syiah seperti Hauzah di Qom dan Najaf yang terus menjadi pusat intelektual hingga hari ini. Selanjutnya, yang ketiga, sistem politik dan konstitusi Iran. Revolusi Iran pada tahun 1979 adalah puncak kebangkitan Syiah dalam konteks modern. Revolusi ini mengubah Iran dari monarki sekuler di bawah Shah Muhammad Reza Pahlavi menjadi republik Islam dengan sistem teokrasi. Revolusi Iran mengubah Iran menjadi republik Islam yang dipimpin oleh sistem wilayat al-faqih. Kepemimpinan umat Ayatullah Khomeini memimpin perubahan ini, menggabungkan teologi Syiah dengan sistem pemerintahan modern. Konstitusi Iran mengatur hukum Islam menjadi dasar utama pemerintahan. Lantas, apa yang melatar belakangi revolusi itu terjadi? Yang pertama, pengaruh dinasti Pahlavi tahun 1925 hingga 1979. Dinasti Pahlavi mencoba memodernisasi Iran dengan mengadopsi model pemerintahan sekuler. Namun, kebijakan ini sering berbenturan dengan nilai-nilai tradisional masyarakat, terutama kaum ulama Syiah. Shah Muhammad Reza Pahlavi dianggap terlalu dekat dengan Barat, terutama Amerika Serikat, yang memicu sentimen anti-imperialisme. Kedua, peran Ayatullah Khomeini. Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah terkemuka, menjadi pemimpin revolusi. Ia mengkritik rezim Shah karena korupsi, ketidakadilan sosial, dan ketundukan pada kepentingan asing. Khomeini mempopulerkan konsep wilayat al-faqih, kepemimpinan ulama yang memberikan otoritas tertinggi kepada pemimpin agama dalam pemerintahan. Peristiwa revolusi itu terjadi pada satu demonstrasi massal dimulai 1978. Demonstrasi besar-besaran melibatkan berbagai lapisan masyarakat termasuk ulama, mahasiswa, dan buruh. Dua, keberhasilan revolusi. Pada Februari 1979, Shah melarikan diri dari Iran dan pemerintahan transisi yang dipimpin oleh Khomeini mendeklarasikan berdirinya Republik Islam Iran. Terdapat konsekuensi revolusi, yaitu satu, transformasi politik. Iran menjadi negara dengan sistem teokrasi di mana pemimpin tertinggi rahbar adalah seorang ulama Syiah. Konstitusi baru menggabungkan prinsip-prinsip Syiah dengan sistem modern. Dua, hubungan internasional.
Revolusi Iran memicu ketegangan dengan negara-negara barat terutama Amerika Serikat dan memperburuk konflik sektarian dengan negara-negara Sunni di Timur Tengah. Banyak sejarawan melihat revolusi Iran sebagai peristiwa yang mengubah landscape geopolitik Timur Tengah secara signifikan. Bruce Riedel menyebut revolusi ini sebagai salah satu gempa politik terbesar abad ke-20. Lantas, bagaimana kehidupan beragama di Iran dengan berbagai macam dinamikanya? Menurut data sensus terbaru, terdapat Muslim Syiah yaitu 90 hingga 95%, Muslim Sunni 5 hingga 10%, non-Muslim seperti Zoroastrianisme, Kristen, Yahudi dan lainnya kurang dari 1%. Meski mayoritas penduduknya Muslim Syiah, konstitusi Iran memberikan perlindungan kepada agama-agama minoritas yang diakui seperti Zoroastrianisme dan Kristen. Namun, kebebasan beragama seringkali menjadi isu sensitif dalam politik Iran. Iran adalah gambaran bahwa sejarah tidak pernah diam. Dari kekaisaran besar yang menjadi kiblat Zoroastrianisme hingga menjadi pusat Islam Syiah, Iran berkembang dengan identitasnya. Negara ini tetap menjadi pemain utama dalam percaturan geopolitik dunia dengan warisan sejarah yang kaya dan masyarakat yang beragam. Demikian sejarah singkat bagaimana Islam di Iran. Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lingkar jejak selanjutnya.